Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa kabar? Tetap semangat ya. Mari kita mulai ibadah ini dengan bersaat teduh. Amin. 我的神，我要敬拜你。我的神，我要敬拜你，我的心深深地爱你，在你宝座前，我要来思想你，我的心赞美敬拜你，你是我心灵的满足，你是我唯一的喜乐，在你宝座前，我思想你恩典，我的神，我要敬拜你。阿拉ku mau sembahmu, hatiku cinta padamu, di hadiratmu ku mau renungkanmu, hatiku puji sembahmu. Engkaulah kepuasanku, Engkaulah sukacitaku, di hadiratmu ku mau renungkanmu, Allahku ku mau sembahmu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dimuliakan, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau yang selalu memelihara kehidupan kami. Engkau yang selalu menjaga kami. Ya Tuhan, Engkau yang selalu memberkati kami. Tuhan, terima kasih. Pada hari ini kami boleh datang lagi kepada Engkau untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami ya Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pada hari ini diambil dari Lukas pasal 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan kembali dengan pujian 我今天为你祝福。我今天为你祝福，耶和华必天天看顾你，在家在外，你在你路，耶和华必一路保护你，当出去空虚的心，因为这不是从神来，靠着耶稣永不要渡，我们一生蒙了大福，setiap hariku diberkati Tuhan Yesus kan pelihara
ku berada, Tuhan Yesus selalu menjaga. Jauhkanlah hati yang gentar, karena bukan dari Allah. Bersandar Yesus takkan goyah, sepanjang hidupku diberkati. Saya persilakan penginjil Sifra untuk membawakan firman. Pak Oma yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Kita akan membaca dan merenungkan firman. Mari kita berdoa dan bersyukur. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih pagi hari ini Kau pelihara kami, kesehatan kami, syukur kami pada hari ini. Di tengah pandemi saat ini Engkau tetap memberikan kami damai, memberikan kami kekuatan untuk boleh tetap terjaga sebagai anak-anak Tuhan yang tetap bisa menjadi saksi Tuhan. Apapun keadaan kami, Tuhan tolong kami. Berkati firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita membaca Pak Oma dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jawab Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Opa Oma, demikian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kita. Hari ini kita belajar satu tema, hati yang baik berbuah ketekunan. Tadi Ibu Niju sudah membaca dari Lukas pasal 8 ayat 15. Benih yang jatuh di tanah yang baik adalah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah ketekunan. Yang pertama, kita merenungkan hati yang baik. Di dalam perumpamaan ini Tuhan menggambarkan hati yang baik itu seperti tanah yang subur, yang akan menghasilkan hasil berlipat-lipat. Ada 4 tanah yang digambarkan di pasal 8 ini. Tanah jalanan, jadi benih yaitu firman. Jikalau benih itu jatuh ke tanah jalanan itu, diambil iblis. Benih itu tidak bertumbuh. Yang kedua, benih jatuh di berbatu, tanyanya sedikit. Benih itu juga tidak bertumbuh. Yang ketiga, di tempat semak-semak, ada tanahnya bisa bertumbuh, tetapi tidak bisa sampai besar. Karena apa? Terhimpit oleh semak.
Yang keempat, tanah yang subur. Hati yang baik bisa menghasilkan 100 kali lipat. Opa oma yang dikasih Tuhan, berarti tanah yang subur perlu digali ya. Kalau ada batu-batunya harus dibuang. Kalau opa oma di rumah supaya tanahnya subur, ada rumput-rumput harus dibuangin. Demikian juga ketika kita bisa menjadi hati yang baik, benih firman itu bisa masuk dalam hati kita bagaikan tanah yang subur ya. Tanah yang subur berarti kita perlu membuang batu-batu kita. Apa yang membuat kejengkelan kita? Apa yang membuat tanah hati kita ini tidak subur? Mungkin ada kemarahan, mungkin ada kekhawatiran yang mencengkeram hati kita, sehingga itu memenuhi hati kita. Dan hati kita tidak menjadi subur, tidak bisa berbuah. Karena tidak ada kesempatan benih firman yang ditaburkan setiap hari Minggu, hari Jumat, setiap ibadah yang kita dengar ya. Kenapa tidak bisa teringat di dalam hati kita? Kemungkinan besar ada banyak ya, kalau ini ada berbatu, kekhawatiran dan sebagainya. Jadi hati kita penuh dengan hal-hal yang menghambat. Nah, bagaimana kita bisa subur? Ya dibuangin ya. Hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang tidak perlu dimasukkan di dalam hati dan pikiran kita ya dibuang. Supaya betul-betul hati kita ini subur. Mendengar firman, kita bisa masuk hati kita dan kita renungkan dan betul-betul tidak banyak hambatan. Kita buang betul-betul yang menghambat hati kita tidak bisa mengembangkan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Misalnya ketika kita tidak suka memuji Tuhan, kenapa ini ya? Mungkin ada hal-hal yang membuat kita terhambat. Masalah-masalah apa sehingga kita tidak bisa memuji Tuhan? Pasti tidak subur hati kita saat itu. Ketika kita mau menyuburkan hati kita, Tuhan Yesus sudah memberitahu, berbatu, semak, kekhawatiran, harta benda, kenikmatan hidup dikatakan, itu adalah batu-batu kita. Kita belajar terus menyuburkan. Yang kedua, kita belajar buah ketekunan. Ketika tanah kita subur, firman yang masuk di dalam hati kita, kita bisa melakukannya dengan tekun. Ketika kita baca Lukas tadi pasal 10 dikatakan kita belajar perbuatan mengasihi Tuhan dan sesama. Dua hal ini ketika kita sudah usia saat ini, apa yang ada dalam hati kita ini? Apa yang bisa kita lakukan untuk mengasihi Tuhan? Sehingga hati kita ini subur di hadapan Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan supaya hati kita subur di hadapan Tuhan? Opa Oma. Dengan tekun kita bisa lakukan. Yang pertama bukan mungkin lagi, yaitu beribadah, mempersiapkan diri. Hati kita happy ketika kita mau dengar firman. Caranya bagaimana? Usahakan. Tuhan, aku mau happy dengar firman-Mu. Aku mengasihi Engkau dengan segenap hati. Aku mau persiapin Tuhan mulai malam hari ini. Dan itu dilakukan dengan tekun.
apa yang kita bisa lakukan di usia tua ini supaya kita dengan firman, dengan tekun, ya belajar terus, meminta Tuhan, pertolongan Tuhan terus menerus dengan tekun, sehingga hati kita suatu hari ketika kita bisa merasakan bahwa kita bisa mendengar firman, mengasihi Tuhan dengan tekun, berarti kita sudah berubah, ya, dengan sukacita. Bagi opa oma yang sudah dengan tekun, sukacita, happy beribadah, berarti kita sudah berbuah lebih lebat lagi, bisa memberitakan kepada sesama. Buah ketekunan yaitu melakukan kasih kepada sesama. Ketekunan mengasihi sesama banyak bisa kita lakukan dengan berbagai cara dalam hidup kita sehari-hari. Di tengah pandemi kita bisa melakukan mengasihi sesama kita, anak, cucu, mantu kita, berbagai cara kita bisa lakukan. Dengan keterbatasan kita, mungkin kita sedang sakit. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama? Kita dengan berdoa. Mungkin cucu mantu ketika datang tidak banyak ngomel, ya kan? Batu kita buang, omelan kita buang. Bagaimana kita menjadi subur, yaitu menyenangkan, yaitu buahnya berlipat kali ganda. Artinya ada buah-buah yang kita hasilkan. Hati yang tenang menjalankan hidup di tengah pandemi ini, itu juga buah hati yang subur. Hati yang subur, hati yang senang, hati yang tidak banyak kepahitan, hati yang tidak banyak hal-hal yang tidak perlu kita, yang akan menghambat kita, sehingga kita tidak bisa mengasihi sesama. Ada banyak PR di tengah hidup kita. Anak mantu kita yang banyak kesulitan di tengah pandemi ini. Apa yang kita bisa lakukan? Salah satunya doa. Dan ketika kita bertemu dengan dia, dengan penuh sukacita, senyum, ya, dengan ketika dia mengeluh, kita bisa, ayo kita berdoa. Ada tangan yang terbuka untuk mereka. Kita belajar menjadi tanah yang subur, tanah yang bisa menerima hal-hal yang berkenan kepada Tuhan dan bisa membagikan kepada sesama. Dan itulah buah yang makin lebat, hasil buah ketekunan. Tuhan memberkati opa oma. Tuhan menolong kita semua menjalankan kasih kepada Tuhan dengan senang hati dan kasih kepada sesama juga dengan senang hati. Jangan banyak batu dan hati yang tidak menyenangkan. Kita buang yang tidak baik di dalam diri kita agar kita menjadi berkat. Amin. Tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada
bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Doa syafaat akan diadakan oleh penginjil Sifrah. Setelah itu diakhiri dengan doa penutup. Bapak Oma, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami bersatu hati bersama Opa Oma yang dikasihi Tuhan. Memohon pertolongan Tuhan untuk Jawa Bali yang saat ini ada rem darurat. Semua dibatasi untuk bergerak agar memutus rantai penularan COVID. Tuhan kiranya menolong setiap pemerintahan daerah maupun pusat, juga setiap rumah sakit dalam merawat pasien segera bisa menyembuhkan. Tuhan kiranya Engkau terus menolong, semua boleh berjalan dengan lancar, juga vaksinasi 1 hari 2 juta dapat dilaksanakan. Tuhan juga menyiapkan tenaga medis, ABRI dalam menangani semua ini bisa terus berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan ekonomi tetap bisa stabil, aman, dan terkendali. Kami juga menyerahkan untuk kehidupan sehari-hari yang ada di rumah, yang isolasi mandiri oleh karena terpapar COVID. Kiranya Tuhan juga memberkati untuk setiap jemaat kami yang mengalami terpapar COVID-19. Tuhan juga memberikan pemulihan yang baik. Kami berdoa untuk Ibu Ripka dan Ayung anaknya. Tuhan juga terus memberikan pemulihan yang segera pulih. Juga Pak Hendro, Pak Ibu Guadun juga Tuhan terus pulihkan.
anak dan menantu Ibu Lucy, Tuhan juga terus pulihkan, Tuhan terus pimpin setiap keluarga kami yang mengalami COVID-19 ini. Tuhan terus akan memberkati juga jemaat GKI Kanaan, sanak sepamili juga banyak yang kena COVID-19. Tuhan juga memberikan kesembuhan. Tuhan, kami menyerahkan opa oma ke dalam tangan-Mu yang mungkin juga mengalami sakit penyakit. Tuhan terus pulihkan, segarkan, tetap bersyukur kepada Tuhan. Satu persatu Tuhan jaga dan pelihara imannya untuk tetap bisa menjadi tanah yang subur, hati yang terus bisa mengalami sukacita mendengar firman, mengasihi Tuhan, dan bisa menjadi opa oma yang memberi sukacita bagi keluarga maupun sesama. Tuhan, jadikan opa oma menjadi alat di tangan-Mu, bagaikan tanah yang subur yang menghasilkan buah hasil 100 kali lipat. Tuhan, di tengah usia tua tetap bisa berkarya untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menutup doa kami dengan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi menjelang siang, opa oma. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Amin.